الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumaah yang Allah muliakan, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Zat yang telah terus menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga senantiasa lisan ini mengucapkan Alhamdulillah, sembari hati mengakui bahwa apa yang ada pada kita hari ini sampai saat ini adalah titipan pemberian Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena Allah mengatakan, wa ma bihi min ni'matin faminallah. Apa yang ada pada kita ini adalah pemberian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami tambahkan, dan apabila kalian kufur ingkar akan nikmat tersebut, maka kami akan hukum siksa kalian. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan kita termasuk adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kami mengajak diri kami pribadi dan kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal kita seorang mukmin di hari kiamat kelak adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya menjalankan perintah sebenar-benarnya, menjauhi larangan sebenar-benarnya. Perintah Allah dan Rasul selalu kita jaga. Itulah takwa. Yang ketiga,
Tidak lupa kita senantiasa mengucapkan salawat kita, haturkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Di kalangan umat manusia, ada orang yang beriman, ada orang kafir, ada pula orang-orang yang pura-pura beriman, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu berada di dalam akarnya neraka. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allah katakan orang-orang munafik itu adalah mereka pintar pandai mengucapkan dengan lisannya dia beriman. Dia mengucapkan dengan lisannya dia muslim, tapi tidak ada di dalam hatinya. Sebenarnya dia adalah orang yang benci, tidak suka, tidak senang dengan Islam dan iman. Itulah orang-orang munafik yang hanya mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak disertai dengan hatinya. Tidak benar-benar diakui, tidak benar-benar diikrarkan, tidak benar-benar dibenarkan di dalam hatinya. Itulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik selalu, kalau disebutkan di dalam Al-Quran, perbuatan mereka sungguhlah membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Membuat Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka azab. Perbuatan mereka tidaklah mendapatkan ridha dari Allah. Selalu mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran sifat orang-orang munafik adalah mereka su'udzon, buruk sangka kepada Allah. Di antara banyak sifat orang-orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka suka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perbuatan dosa besar. Mengapa tidak? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Fath ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw' alaihim dairatus saw'i wa ghadiballahu alaihim wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Balasan bagi orang-orang munafik. Allah katakan yang artinya, dan Allah mengadab, menyiksa orang-orang munafik yang laki-laki maupun perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki maupun perempuan. Adh-dhannina billahi dhannas saw', yang mana mereka semua ini berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihim dairatus saw', selalulah mereka berburuk sangka kepada Allah sehingga azab, siksaan dari Allah mengintari mereka. Apa siksaannya? Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah kutuk mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan bagi mereka jahannam. Wa sa'at masirah, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Para ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya dulu orang-orang musyrikin mereka mengira, mereka menganggap bahwa beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah, mengikuti syariat Muhammad akan membuat lebih buruk keadaan kita. Lebih miskin, lebih susah, lebih jauh, lebih bodoh, lebih lemah. Sikap perbuatan orang-orang musyrikin ini diikuti oleh orang-orang munafik. Mereka pun buruk sangka kepada Allah, bahwa beriman kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi bodoh, menjadi lemah, menjadi miskin, menjadi susah dan terkebelakang. Sikap, perspektif, pandangan orang-orang musyrikin diikuti oleh orang-orang munafik yang mengaku muslim, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apabila kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi mundur, terkebelakang, tidak maju. Itulah pandangan orang-orang musyrikin, pandangan orang-orang munafik. Jamaah yang Allah muliakan, tidakkah kita takut dengan ancaman dari Allah? Allah menghukum, mengadab orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, janji dari Allah dalam surat Ar-Rum ayat 47. Allah katakan, wa haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah mengatakan, Allah katakan, in tansurullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian. Dalam hadis Nabi, Nabi katakan, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maksudnya jaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, engkau akan mendapati di segala urusanmu Allah bersamamu. Allah akan mendampingimu. Allah akan menjagamu, melindungimu, menolongmu. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, beriman kepada Nabi, taat kepada Nabi, menjaga syariat Allah dan Rasul. Janji Allah, Allah akan menolong mereka. Allah akan muliakan mereka. Allah akan kayakan mereka. Allah akan majukan mereka. Allah akan kuatkan mereka. Allah akan tolong mereka. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah katakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh Allah berjanji, Allah telah berjanji untuk memberikan kepemimpinan, kekuasaan, kekuatan kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian.
dan orang-orang yang taat beramal soleh di antara kalian. Sebagaimana Allah berikan kekuasaan, kepemimpinan, kekuatan, kepemilikan alam dunia ini, bumi ini, kalian akan kuasai, kalian akan miliki. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat beramal soleh, bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kata Allah, ya'budunani. Mereka hanya menyembah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a. Tidak berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Tidak minta keturunan kepada selain Allah. Tidak minta kekuasaan kepada selain Allah. Tidak minta kesehatan kepada selain Allah. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Merekalah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan mereka di muka bumi ini. Dijadikan mereka maju di muka bumi ini. Mereka benar-benar menguasai alam bumi ini. La yastakhlifannahum fil ard. Mereka akan menguasai bumi ini. Tapi kalau kita jauh beriman, kita tidak beriman kepada Allah. Iman itu adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal i'tiqadu bil jinan, diikrarkan di dalam hati, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Hari ini banyak orang mengatakan kita beriman, kita muslim. Hari ini banyak orang mengatakan kita beriman dengan kewajiban sholat. Tapi banyak di antara kita yang tidak sholat. Itukah orang-orang yang beriman? Akankah kita menjadi kuat? Akankah kita menguasai bumi ini? Kalau sholat 5 waktu kita tinggalkan, belum pantas dikatakan kita menjadi orang-orang yang beriman. Sholat 5 waktu saja kita tinggalkan. Belum kita disuruh untuk berjihad di jalan Allah. Kalau seandainya ditakdirkan kita harus berperang. Dan di akhir zaman nanti orang-orang beriman dipimpin oleh Imam Mahdi. Dipimpin oleh Imam Mahdi. Dia akan memimpin orang-orang beriman untuk berperang melawan orang-orang Yahudi. Itu di akhir zaman. Dia akan memimpin. Siapa yang tidak beriman tidak akan masuk di situ. Yang munafik, yang kafir akan bersama Dajjal. Dia menjadi pasukan Dajjal. Beda dengan orang-orang beriman. Dan terjadi peperangan, tidak ada senjata. Tidak ada bom, tidak ada mobil tank. Semuanya alami. Perang dengan seperti dulu. Sama dengan kondisi dulu Nabi SAW berperang. Di akhir zaman. Maka kalau kita tidak beriman, kita tidak akan masuk ke dalam pasukan Imam Mahdi. Yang saat itu dia akan dibaiat di kota Mekah. Dia akan dibaiat di kota Mekah memimpin umat Islam untuk perang dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Dajjal, la'natullahi alaih. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang munafik yang selalu berburuk sangka. Ketika kita menjadi baik, ketika kita menjadi taat, dianggap kita mundur, terkebelakang, lemah, dan susah. Padahal sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita kuat, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita dengan agama kita, dengan iman kita, dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Di khutbah yang kedua ini, kembali kami ingatkan diri kami. Dan kita semua, berbaik sangkalah kepada Allah. Yakinlah bahwa dengan berjalan di atas agama Allah, Allah akan menolong kita. Setelah kita berjalan di atas agama Allah, iman takwa kita jalankan, maka pasti Allah akan bersama kita. Maka berbaik sangka, jangan buruk sangka. Sebagian kita ada yang berpikiran bahwa ketika dia belajar agama, dia kuliah di fakultas agama, mungkin dia berpikir bahkan orang tuanya tidak menganjurkannya. Bahkan orang tuanya mengatakan, kau kalau belajar agama paling pulang dari kuliah kamu akan jadi guru ngaji saja. Hanya menjadi seorang guru ngaji. Padahal dengan agama kita ini Allah muliakan. Dengan belajar agama dengan sesungguh-sungguhnya. Belajar agama lalu diamalkan, itulah yang mulia di mata Allah. Karena engkau akan mati berjumpa dengan Allah. Pemilik dunia dan akhirat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia pemilik dunia ini. Bukan manusia pemilik akhirat. Jadi engkau mengabdi kepada siapa? Engkau taat dengar kepada siapa? Taatlah dan dengarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka takut kalau belajar agama, tidak punya penghasilan dan tidak punya profesi pekerjaan. Padahal tidak semua orang yang kuliah umum dia mendapatkan pekerjaan. Susah payah dia mencari penghasilan, rugi dan bangkrut terus, bikin susah. Malah tambah jauh dari Allah, jauh dari beribadah kepada Allah. Itukah yang kita inginkan? Itukah yang nanti diharapkan? Di akhirat tidak ada yang diharapkan nanti. Kalau engkau tidak punya bekal agama, ilmu agama saja tidak, bagaimana engkau mau beribadah kepada Allah dengan baik? Justru dengan beribadah kepada Allah di atas ilmu agama yang benar, itulah yang Allah ridhoi, itulah yang Allah terima, itulah yang Allah cintai. Bukan dengan kejahilan dan kebodohan kita beribadah kepada Allah, tidak tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, jangan halangi umat Islam untuk belajar agama. Walaupun dia kuliah di umum, kedokteran, fakultas-fakultas umum silakan. Tapi jangan lupa belajar agamamu. Baca Al-Quranmu, fahami Al-Quranmu. Engkau tidak tahu apa isi Al-Quranmu. Sampai sudah engkau tingkat doktor dan profesor, engkau tidak tahu baca Al-Quran dengan benar, apalagi kau hafal, apalagi kau fahami. Jamaah yang Allah muliakan. Allah muliakan kita dengan kembali kepada agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kita ini manusia. Kapan itu terjadi? Apabila kita jauh dari agama kita, lebih cinta dengan harta kita, dengan dunia kita, popularitas kita, jabatan, dagangan kita, perkebunan kita lebih kita cintai dan kita kedepankan, Allah akan cabut kemuliaan dari kita. Dan Allah timpakan kepada kita kehinaan. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Benar-benar kembali kepada agama kalian. Maka insya Allah kita yakin dan berbaik sangkalah kepada Allah. Dengan kembali kepada Allah dan agama Allah, mudah-mudahan kita akan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan bersama persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun bi ma syaa. Maka hendaklah dia berbaik sangka kepadaku dan silakan dia bersangka baik kepadaku. Niscaya aku akan membalasnya sesuai dengan persangkaannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.